Hancur hatiku. Keromantisan mereka sayangnya kembali sirna saat ada panggilan masuk berulang kali atas nama Broto. Ronald, aku pikir Pak Broto selalu menghubungimu ketika malam. Mungkinkah Pak Broto sedang butuh bantuan atau ada yang terjadi dengan keluarganya? Rasanya 2 hari ini Pak Broto berulang kali melakukan panggilan telepon bukan 1 atau 2 kali. Kamu harus menjawabnya. Ucap Mita. Mita tidak tahu kalau itu adalah Nessa dan Ronald tidak juga memblokir nomor ponselnya. Aku menyuruh Pak Broto menjemput tamu dari luar negeri. Tidak penting. Aku akan mengangkatnya, kamu tunggu sebentar di sini. Ucap Ronald menjauh dari Mita dan memastikan Mita tidak mendengar apa yang akan dibicarakan dengan Nessa. Ronald. Aku serius Ronald, kalau kamu tidak datang malam ini, aku akan bunuh diri dan kamu akan lihat mayatku. Aku bersumpah kamu akan menyesal membuat aku seperti ini. Jerit Nessa memekakan telinga Ronald. Ronald sampai harus menjauhkan sebentar ponselnya karena Nessa. Aku sedang honeymoon, Nessa. Tidak mungkin aku pergi ke apartemenmu. Apa yang harus aku katakan pada Mita? Berhenti bertingkah seperti ini. Saat ini Mita butuh aku. Kamu tahu kalau dia sedang hamil. Ucap Ronald dengan tegas. Dia itu wanita licik, Ronald. Dia hanya mau uangmu. Dia tidak cinta kamu seperti aku cinta denganmu. Aku hancur Ronald. Aku tidak bisa menerima semua ini. Kamu pergi bercinta dengannya. Meninggalkan aku. Aku kekasihmu. Masih kekasihmu dan tega sekali kamu melakukan semua ini. Cepat sekali kamu melupakan aku. Membuat wanita hamil anakmu. Apa kamu tidak memikirkan perasaanku saat itu? Tanya Nessa dengan tangisnya. Nessa benar-benar menangis. Dia tidak bisa menerima Ronald bersama wanita lain. Hilang semua aset berharganya kalau Ronald meninggalkannya. Dia bahkan meninggalkan William yang sudah bangkrut dan kembali pada Ronald. Nessa tidak percaya semudah itu. William menghabiskan hartanya dalam sekejap. Aku tidak butuh cintanya Nessa. Aku butuh anaknya. Kamu tahu kalau itu lebih penting. Dia sedang hamil anakku dan kamu meninggalkanku. Apa aku tahu kamu di mana? Bukan aku yang meninggalkanmu. Ucap Ronald dengan tegas. Ronald memutuskan panggilan teleponnya. Saat ini Ronald masih kesal dengan pembohongan yang dilakukan Nessa. Meninggalkan dia selama lebih dari 5 bulan. Berbohong dengan penyakitnya lalu apa lagi? Ini yang terang-terangan Ronald ketahui. Pasti lebih banyak kebohongan lagi yang Nessa tutupi. Nessa terduduk saat Ronald tidak peduli dengannya. Dia pun mengambil pengiris dan mengambil foto seolah-olah ingin bunuh diri. Ronald melihatnya. Sial. Nessa memang memaksa hatinya untuk luluh. Ronald tidak bisa melihat seperti itu dan kembali menghubungi Nessa. Apa yang kamu lakukan, Nessa? Jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Tetap malam ini dan dalam beberapa hari ini aku tidak akan pulang. Aku sedang pergi dengan Mita. Ucap Ronald sambil memijat kepalanya yang pusing. Lebih baik aku mati, Ronald. Itu memang yang kamu mau. Kamu bukan Ronald yang aku kenal lagi. Kamu tidak lagi mencintaiku seperti dulu. Sedangkan aku, setiap hari aku selalu memikirkan kamu. Ucap Nessa masih dengan tangisnya. Cukup Nessa. Berhentilah berbohong. Kamu tidak memikirkan aku setelah kamu menghilang. Jangan membuat aku marah. Kamu tidak sakit. Ucap Ronald tidak tahan dengan tangis palsu yang diberikan Nessa. Entah kenapa, dulu dia begitu mudah percaya sekali saat Nessa menunjukkan wajah sedihnya. Nessa mengubah panggilan video call dan menunjukkan pada Ronald kalau dia tidak asal bicara. Dia memang melukai tangannya sampai berdarah karena Ronald tidak peduli dengannya. Nessa. Jerit Ronald saat Nessa melakukan itu dan Mita menoleh karena Ronald memanggil nama wanita yang sudah lama menghilang bahkan dicap sudah meninggal itu. Nessa? Ternyata yang Ronald hubungi adalah Nessa. Ronald tahu kalau Nessa masih hidup. Ronald sengaja menutupi itu dari Mita. Mita mendekati Ronald yang sibuk menghubungi Paula dan stafnya yang lain yang tinggal di dekat apartemen Nessa untuk membantu Nessa ke rumah sakit. Ada apa, Ronald? Tanya Mita melihat Ronald dengan wajah khawatirnya. Ronald tidak menjawab tetapi menarik Mita untuk kembali. Padahal mereka belum makan malam. Nessa, dia mengiris nadinya. Ucap Ronald khawatir sambil mengemudi dengan cepat. Dia membela jalanan Bali agar lebih cepat sampai ke villa.
Nessa masih hidup? Tanya Mita dengan suara lembutnya. Ronald memang mencintai wanita itu. Meski Mita menyangkal, tetapi cara Ronald menunjukkan kekhawatirannya. Ya, dia masih hidup. Jawab Ronald. Kita pulang saja, apa ada pesawat ke Jakarta malam ini? Tanya Mita. Mita bahkan tidak mempermasalahkan jika Ronald ingin melihat kekasih hatinya. Memang harusnya Mita sadar diri. Tidak apa. Tidak apa. Hatinya tidak apa, karena Mita sudah merasa semua ini akan terjadi. Dinding pembatas untuk mencintai Ronald itu begitu tebal, sulit untuk ditembus hanya dalam beberapa hari saling mengenal. Kamu tidak masalah? Tanya Ronald dan Mita mengangguk. Dia tidak masalah sama sekali. Malam ini juga mereka kembali ke Jakarta. Padahal harusnya ada berapa hari lagi. Untung saja pesawat pribadi Kekek Sugondo masih di Bali menunggu Mita dan Ronald kembali ke Jakarta. Ronald hanya mengurus izin penerbangannya saja dengan cepat malam ini untuk kembali ke Jakarta. Sedangkan Paula dengan cepat membawa Nessa ke rumah sakit, untung saja Nessa tidak dalam mengiris nadinya. Jangan menungguku, kamu bisa berlari mencari ruangannya. Ucap Mita yang melihat Ronald gelisah. Mita tidak mungkin bisa cepat berjalan, dia mengenakan gaun seksi dan sepatu tinggi. Sekarang kamu jelas tahu posisimu, Sarah Mita. Gumam Mita dalam hatinya. Dia tersenyum getir, lelaki sama saja. Ucapan cinta yang dia katakan, hanya seperti angin lalu. Tidak bisa dipercaya. Nessa, apa yang kamu lakukan? Tanya Ronald menggenggam tangan Nessa dan Mita melihat dengan mata kepalanya kalau Ronald sangat khawatir. Mita tidak berencana masuk ke ruangan itu, dia menunggu di luar, mendengarkan Nessa mengumpatnya. Mendengarkan Nessa menangis karena Ronald tidak lagi mencintainya. Satu yang Mita tidak mengerti. Kenapa Ronald mengatakan pada Nessa kalau aku hamil? Setelah Nessa tidur, Ronald keluar. Aku bisa pulang sendiri, kamu bisa menunggunya. Ucap Mita berusaha tersenyum. Aku antar. Ronald tidak mengizinkan Mita pulang sendiri. Padahal ada Pak Broto yang akan mengantar Mita sedari tadi, tetapi Ronald meminta untuk menunggunya. Sepanjang jalan Mita dan Ronald diam. Seolah Ronald tertangkap basah sedang selingkuh di depan mata istrinya. Saat di dalam kamar, Mita menarik nafasnya dan mulai pembicaraan ini pada Ronald. Ronald, kekasihmu sudah pulang? Aku pikir kalau kamu ingin anak darinya, dia pasti akan memberikan padamu, daripada hubungan kontrak seperti ini. Lebih baik kamu menikah dengan sebenarnya. Punya keluarga yang utuh dan bahagia dengan wanita yang benar kamu cintai. Aku tidak apa. Aku tidak akan marah padamu. Banyak orang yang baru seminggu menikah memutuskan untuk bercerai. Esair Mita. Teriak Ronald, apa yang sedang Mita katakan ini sungguh tidak bisa Ronald lakukan. Mita terkejut saat Ronald berteriak seperti itu, jantungnya berdegup dengan kencang dan matanya melirik kiri dan kanan. Tangan Mita gemetaran karena begitu takut dengan tatapan Ronald yang tajam. Padahal dia yang salah. Kenapa Mita yang seolah menjadi wanita tertuduh saat ini? Kamu pikir pernikahan itu mainan? Dengan mudahnya kamu berkata cerai seperti itu? Tanya Ronald. Mita menaikkan alis matanya. Nyatanya memang mereka sedang mempermainkan pernikahan saat ini. Apa Ronald lupa? Perlukan Mita ingatkan hubungan mereka?